berkelanjutan, ini merupakan tujuan bagaimana kita para pemuda, dimulai dengan para pemuda seluruh Indonesia itu bergerak mulai dari diri sendiri dan kemudian untuk bisa merangkul dari lingkungan sekitar untuk menerapkan berbagai dari 17 tujuan dari Sustainable Development Goals seperti itu. Dan sholawat beriring salam kita hanturkan juga kepada Muhammad SAW, suri tauladan terbaik sepanjang masa. Dan tidak berlama-lama ya, untuk membuka agenda kita yang luar biasa, LDGs Talk 1, marilah kita mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan walaupun teman-teman di sini udah nggak sabar ya, menantikan agenda sharing kita, talk kita hari ini, kita akan menantikan dulu terlebih dahulu sambutan dari koordinator relawan SDGs UNIP. Kepada Saudara Yogi Kurniawan, waktu dan tempat disilahkan. Oke, teman-teman semua, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita tidak perlu dengan tegang-tegang karena kita akan rileks, karena ini adalah forum pemuda untuk saling bertukar pikiran, kemudian bertanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada moderator dan peserta semua yang hadir pada hari ini dari seluruh Indonesia. Kami dari Relawan AIDS Center Universitas Bengkulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ataupun sahabat pembangunan muda di Indonesia yang hadir pada kegiatan ini. Mungkin tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah mengenai kegiatan ini. Landasan dari hadirnya kegiatan di Talk ini adalah ingin bertukar pikiran, kemudian membangun jaringan terhadap pengetahuan-pengetahuan tentang SDGs. Karena pada saat ini, SDGs ini merupakan isu global yang harus dikebumikan, baik itu di Indonesia, bahkan sampai di tingkat desa. Siapakah yang berperan nantinya terhadap globalisasi ataupun modernisasi ini sampai ke tingkat desa? Salah satu perannya, poin terpentingnya adalah pemuda. Sehingga peran inilah yang menjadikan peran kunci kami ingin mengkampanyekan SDGs kepada seluruh pemuda, terkhususnya pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Dengan intinya nanti, pengetahuan-pengetahuan yang sudah dapat yang ada dari beberapa orang, kemudian kita dengarkan, bisa menjadikan referensi kita untuk membangun daerah kita, kemudian bahkan lingkungan yang ada di tempat kita. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini sangat mulia sekali. Bahwasannya kita ketahui, bumi kita ini satu, tapi dihidupi oleh sampai liar. Hal inilah yang menjadikan ugranitas kita. Bagaimana kita bisa menjadikan hal-hal seperti ini, jangan sampai ketika manusia hadir menjadikan permasalahan. Akan ada skema-skema keberlanjutan. Jika hari ini kita menghidupkan udara yang katakanlah sejuk, kemudian di kemudian hari kita juga harus bisa merasakan udara yang kategorikanlah segar untuk anak cucu kita. Oke. Baik teman-teman semua, saya izin melanjutkan dari pembicaraan kita tadi. Di sini mungkin saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ini saya izin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Seharusnya untuk membuka acara kita pada hari ini adalah Direktur AIDS Center, tetapi dia tidak bisa berhalangan hadir, Pak Jonet, karena ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada rekan-rekan peserta semua. Pertama adalah mengenai landasan kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan, kemudian kepada rekan-rekan narasumber semua, telah ikut andil dalam kegiatan ini. Kita ketahui bahwa SDGs ini merupakan isu global yang saat ini harus seluruh dunia, kemudian seluruh umat manusia mengetahui tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena harapannya, bumi yang satu ini harus bisa dinikmati sampai generasi berikutnya. Itu menjadi landasan pertama kami. Kemudian yang kedua menjadi landasan kami adalah kita ketahui bahwa AIDS Center ini merupakan yang kedua berdiri se-Indonesia. Dan kami tidak bisa diam saja, mengingat ini menjadikan hal penting dalam kami untuk menyebarkan informasi, mengkampanyekan SDGs di seluruh sektor. Salah satu kegiatan walaupun dibatas dengan pandemi, yaitu dengan kegiatan daring seperti ini. Mungkin tidak menghilangkan rasa hikmat kita, walaupun di masa pandemi, tapi rasanya bisa memberikan pengetahuan bersama dan bertukar pikiran. Kemudian yang terakhir adalah landasan kami menyadari pemuda-pemuda harus ikut andil membangun Indonesia, membangun desa, bahkan membangun lingkungan sendiri.
dan yang paling penting adalah membangun dirinya supaya bisa hidup, memikirkan orang-orang yang akan hidup di masa depan. Bukan hanya hidup sendiri, tapi berbagi dan berkolaborasi. Mungkin itu teman-teman yang menjadikan sambutan saya pada hari ini. Harapannya teman-teman semua bisa ikut sampai akhir, mendengarkan dan bertanya nantinya, sehingga hal ini menjadikan referensi kita bersama, kemudian bisa menjadikan kemajuan kita bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu sudah kita dengarkan kata SDGs Talk 1. Dan teman-teman di sini sebelum untuk melanjutkan acara, jadi mau memberikan beberapa aturan ya sama mekanisme nanti selama agenda kita berlangsung. Nah, terlebih dahulu nanti harapannya selama agenda berlangsung, jadi peserta semuanya, sahabat pembangunan ya saya sebutnya, karena teman-teman di sinilah yang akan menjadi seperti itu, inisiator dan menjadi pemuda yang membawa perubahan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dan seperti yang disampaikan juga dalam kata sambutan tadi dari koordinator relawan SDGs, mengatakan bahwasanya salah satu wujud juga dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan itu adalah dengan melakukan kolaborasi. Jadi harapannya selama agenda ini kita tidak hanya mendapatkan ilmu yang luar biasa dan sharing yang kita dapatkan dari inspirasi dari narasumber kita semua, 2 narasumber yang luar biasa. Harapannya kita bisa saling kenal mengenal juga dan mengadakan yang disebut dengan kolaborasi di sini. Karena memang pesertanya dalam SDGs Talk 1 ini sangat luar biasa ya, karena meliputi dari berbagai daerah seperti itu. Dan harapannya tentunya selama agenda ini nanti rekan-rekan sahabat pembangunan semuanya itu dapat menghidupkan, mengaktifkan kameranya seperti itu. Sehingga kita dapat menjalin kolaborasi lagi dan saling mengenali seperti itu. Dan senang sekali juga bisa menyapa rekan-rekan semuanya. Selanjutnya kita akan menjelaskan lagi mengenai mekanisme nanti SDGs Talk ini berlangsung. Dan sebelum ke sana tentunya izinkan terlebih dahulu ya, mungkin dari tadi teman-teman sudah melihat saya melakukan banyak sekali pembicaraan seperti yang menyampaikan, dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lenti Valentina, saat ini saya merupakan mahasiswa S2 di RMUTSB, Thailand, dan dulunya alumni dari S1 Universitas Bengkulu. Dan harapannya kita nantinya kita akan semuanya yang di sini akan mendapatkan materi-materi dan juga inspirasi dari narasumber yang luar biasa. Itu perkenalan dari singkat dari saya dan selaku moderator yang saya akan mendampingi agenda ini sampai akhir. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang belum ada pendamping nih, nah saya akan bersedia mendampingi hingga acara ini berlangsung ya, sebagai moderator tentunya. Dan harapannya juga para sahabat pembangunan di sini silakan rileks ya dan dinikmati santapannya masing-masing dari tempatnya masing-masing, boleh seperti itu. Dan karena acara kita ini acaranya memang untuk buat lebih acara yang fleksibel sebagai santai, namun juga kita akan mendapatkan nanti suntikan-suntikan materi dan materi yang luar biasa seperti itu. Dan kembali lagi kepada sistem, jadi acara SDGs Talk yang ke-1 ini nantinya teman-teman semuanya, sahabat pembangunan yang ada di sini, kita akan mendapatkan atau mendengarkan 2 materi dari 2 narasumber yang berbeda. Dan kita kenalan sedikit saja ya nanti karena perkenalannya akan masing-masing nanti seperti itu. Yang pertama kita memiliki narasumber kita adalah ada Kak Hidayati Dwi Kusuma Pratiwi, Eskup in MPP. Halo Kak, sudah ada di ruangan Zoom? Nah, dan beliau ini merupakan OIC Program Development Yayasan Plan Manager Internasional Indonesia, dan nanti kita akan banyak kenalan dan sharing waktu sesinya ya, waktu sesi berlangsung. Dan narasumber kedua kita itu ada Kak Fitri Novianti, SPD, dan beliau ini merupakan founder dari Jendela Buku. Nanti kita akan bahas bagaimana kita akan menyaksikan bersama-sama dan menantikan juga sharing-sharing dari mereka berdua. Pemudi ya, mereka adalah pemudi yang tangguh, yang mampu memberikan inspirasi dan juga sekaligus bergerak langsung dalam salah satunya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, mulai dari yang hal sederhana. Dan nanti teman-teman semuanya juga ya yang hadir, sahabat-sahabat pembangunan di sini, sebelum kita mulai materi dari kedua narasumber, nanti materinya itu akan disampaikan dua
secara bergantian ya. Jadi kita bukan sistemnya talk show seperti itu. Namun materi pertama dari narasumber pertama dan kemudian materi kedua dari narasumber kedua. Dan pertanyaan serta diskusi itu kita adakannya di akhir. Jadi rekan-rekan sahabat pembangunan semua yang ada hadir di sini silahkan disiapkan nih mulai dari sekarang, dekatkan alat dan buku tulisnya, pena seperti itu, untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik. Jangan sampai momen ini menjadi momen bertanya nanti akan terlewatkan karena tidak mencatat. Padahal banyak sekali nih yang sudah dipikirkan dari materi-materi yang akan mereka sampaikan, seperti itu. Itu gambaran singkatnya mengenai mekanisme kita. Dan ada satu hal lagi nih, sebelum kita mendengarkan materinya, saya memiliki kabar gembira, yakni dari panitia telah menyiapkan 2 door prize, dan door prize itu nanti surprise ya, kejutan seperti itu, dan ya dijamin nggak bakal nyesel. Jadi teman-teman semuanya yang hadir, sahabat pembangunan semuanya, silahkan ya selama agenda ini berlangsung, teman-teman aktif, kemudian memberikan reaction ya. Kemudian nanti kalau misalnya saya arahkan untuk memberikan reaction seperti itu, silakan patuhi. Dan kemudian juga selama agenda berlangsung nanti mikrofonnya di-mute-kan terlebih dahulu kecuali mendapatkan izin berbicara ya dari materi maupun dari saya selaku moderator. Nah, dan selama rekan-rekan semuanya yang nanti mengaktifkan agenda ini, nah kemudian reward-nya tadi berupa 2 door prize ya untuk teman-teman semua, dan itu caranya mudah banget. Nah, jadi silahkan disimak. Yang pertama, teman-teman silahkan boleh screenshot atau rekam video, rekam layar seperti itu, kegiatan agenda ini berlangsung. Silahkan teman-teman, rekan-rekan semuanya. Itu pertama, pastikan sudah memfollow akun Instagram SDG Center Unip. Jadi akunnya itu adalah, silahkan disimak ya. Yang pertama adalah SDG Center Unip. Tulisannya SDGS, centernya itu pakai C, Center Unip. Dan kemudian akun yang kedua adalah relawan SDG Center Unip. Nah, jadi sahabat pembangunan semuanya bisa pertama kali adalah memfollow kedua akun tersebut. Nah, jadi silahkan saya berikan waktu untuk memfollow. Nah, kemudian silahkan di-upload tadi dari boleh screenshot maupun dari video mengenai keseruan acara kita SDG Talk 1 ini di Instastory dengan mention kedua akun tersebut. Nanti 2 orang yang beruntung itu akan mendapatkan door prize yang spesial tentunya. Jadi jangan yang berada di luar Bengkulu itu juga akan mendapatkan door prize ya. Maksudnya jangan khawatir seperti itu. Silahkan diikuti semuanya. Jadi door prize ini akan dibagikan tanpa mengenal jarak ya, jarak dan kejauhan. Itu ya. Jadi kita kayaknya nggak perlu lama-lama lagi melihat antusias teman-teman semua itu ya, bisa ya. Nah, IG-nya itu sudah ditulis sama panitia di room chat. Boleh teman-teman ikuti dan silakan ikuti instruksi tadi untuk mendapatkan door prize, selain mendapatkan ilmu tentunya, karena memang agenda ini untuk menyajikan kita dan membuka pikiran kita mengenai bagaimana peran pemuda dalam pembangunan berkelanjutan. Dan langsung saja, nah, dan untuk mengefisienkan waktu dan dari melihat antusias dari pembangunan semuanya sudah tidak sabar ya dengan untuk mendengarkan materi dari narasumber kita. Nah, jadi yang pertama itu kita akan mendengarkan secara langsung, menyaksikan seperti itu dari pemateri kita. Yang pertama adalah Kak Hidayanti Dwi Kusuma Pratiwi, S-Hub in MPP. Nah, jadi beliau ini merupakan OIC-nya dalam Program Development Manager di Yayasan Plan Internasional Indonesia. Dan bercerita sedikit mengenai profil dari narasumber kita yang luar biasa ini. Jadi beliau ini menamatkan ya education-nya atau pendidikannya itu, yang pertama dia menyelesaikan S1-nya itu di Universitas Erlangga itu tahun 2010 sampai 2014, dan luar biasanya juga beliau ini melanjutkan studinya itu ke Erfurt, Germany. Jadi ke Jerman dengan Willy Brandt School of Public Policy, jadi di University of Erfurt. Dan selanjutnya dari background pendidikan yang ini, selain dengan background pendidikan yang luar biasa, pemateri kita ini, Kak Pratiwi juga aktif ya dalam berbagai kegiatan seperti itu, dan termasuk dalam organisasi dan volunteering atau juga kerelawanan seperti itu. Yang paling terdekat
tahun 2020 ini, beliau ini merupakan mengikuti kegiatan Studennesia di Jakarta, Indonesia sebagai mentor dalam Studennesia Mentorship Program Batch 3, dan kemudian juga merupakan Indonesian Young Scientist Association Surabaya, Indonesia sebagai Liaison Officer for the Jazz of ASEAN Innovative Science and Entrepreneurship, dan juga merupakan Disaster Risk Reduction untuk masyarakat tangguh Indonesia. Nah, kemudian banyak sekali kalau saya bacakan, dan kemudian ada juga merupakan Event Planning and Management, Public Relations on Faculty of Social and Political Science, Erlangga University. Kemudian juga sebagai Liaison Officer for the International Delegates at International Councils of Women's 75 General Assembly and Conference of Indonesian Women Organizations pada International Council of Women di Yogyakarta, Indonesia. Nah, itu beberapa yang saya bacakan karena sebenarnya banyak sekali listnya. Nanti teman-teman bisa ngepoin nih dari kakak kita tadi, Hidayanti Dwi Kusuma Pratiwi. Dan itu baru mengenai organization and volunteering experiences-nya. Nah, dan selanjutnya untuk pengalaman internship dan project experiences beliau, ini salah satunya adalah event management, marketing, press release, and media monitoring at consulting film di Frois and Zelpian, event intern Jakarta, Indonesia, kemudian juga merupakan trainer at facilities for the people with disabilities. Jadi trainer, pelatih untuk memfasilitasi bagi orang-orang dengan penyandang disabilitas seperti itu. Di NPO Hapu Nowori, untuk melaksanakan internship-nya di Sendai, Jepang. Banget pemateri kita ini. Dan juga, beliau ini merupakan telah mengikuti panel chair at ICPR General Conference 2019 on Migration and Hunger Topics di European Consortium for Political Research, itu di Poland. Nah, dan untuk saat ini beliau kerjanya ini ya yang kita akan bahas juga sharing-sharing itu adalah sebagai OAC di Program Development Management Manager Jakarta, Indonesia. Yang bagaimana nantinya kerjaannya ini untuk membahas mengenai strategi for research, mobilizations, for grant funding opportunities, quality projects, and etc. Dan kelihatannya dari luar biasa dari background-nya dan pengalamannya semuanya kita udah nggak sabar ya dengan materi dari narasumber kita yang pertama. Jadi langsung saja kita sambut bersama pemateri pertama dalam SDGs Talk 1, Kak Hidayati Dwi Kusuma Pratiwi, S-Hub in MPP. Halo Kak Pratiwi. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Kak. Gimana kabarnya Kak Pratiwi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang banget ya kita semua sudah bisa hadir bersama pemateri kita yang pertama ini, Kak Pratiwi. Jadi ini Kak, kayaknya udah peserta-peserta, sahabat pembangunan semuanya udah nggak sabar nih mendengarkan dan menantikan materi yang akan Kakak sampaikan. Bagaimana sih peran pemuda dalam pembangunan berkelanjutan, terutama dalam bidang yang Kakak geluti atau Kakak yang bekerja saat ini, yaitu di Yayasan Plan Internasional Indonesia. Jadi langsung saja ya Kak, kepada Kak Pratiwi, waktu dan tempatnya kami silakan. Dan sebelumnya suara saya jelas atau kurang jelas? Jelas Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama terima kasih juga kepada teman-teman dari SDG Center Universitas Bengkulu sudah mengundang saya dalam acara hari ini. Sangat suatu kehormatan juga bisa menjadi narasumber di kegiatan ini, SDG Talk nomor 1 ya, tentang peran pemuda dalam pembangunan berkelanjutan. Mungkin sebelumnya, seperti yang tadi sudah kakak moderator perkenalkan, saya juga mau memperkenalkan diri secara singkat aja gitu. Dan mungkin untuk yang hari ini, teman-teman juga bisa ini ya, mungkin akan lebih enak kalau interaktif gitu. Jadi misalnya nanti aku akan tanya pertanyaan kecil-kecil gitu, nanti teman-teman bisa jawab di chat aja, atau kalau bisa nyalakan mic juga boleh, silakan. Ya,
Next. Ya. Mungkin perkenalan dulu tentang background studiku dan experience, mungkin yang lebih berkaitan dengan SDG gitu ya. Kalau boleh tahu, pertama-tama teman-teman dari jurusan mana aja sih? Mungkin bisa di chat, atau kalau ada yang mau open mic juga boleh. Biar nggak terlalu kayak lecture gitu ya, biar lebih santai, dua arah. Bisa di type di chat. Oh, ada yang PWK, oke. Agroteknologi pertanian, oke. Pertanian, oke. Bahasa Inggris, oke. Siap. Kalau aku sendiri, background studiku dari hubungan internasional, jadi di S1 aku ambil HI di Universitas Airlangga, itu di Surabaya. Di sini sedikit banyak aku juga dapat mata kuliah tentang SDG ya, tentang pembangunan berkelanjutan gitu. Kemudian setelah lulus S1 aku nggak langsung lanjut S2, tapi aku kerja dulu selama 2 tahun di kerjasama luar negeri, bagian kerjasama luar negeri di Pemkot Surabaya. Setelah itu aku melanjutkan master, ambil kebijakan publik di Willy Brandt School of Public Policy di Erfurt, Germany, alhamdulillah dengan beasiswa dari pemerintah Jerman, namanya DAAD. Kemudian selama aku studi itu, aku juga menyempatkan diri untuk ambil magang. Jadi aku pernah ambil magang di NPU Hopunomori di Sendai. Itu sebenarnya kayak exchange gitu, karena waktu itu pernah ikut pertukaran pelajar dengan IASEC namanya. Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar, atau yang belum pernah bisa dicek. Di IASEC itu mereka memberikan pertukaran pelajar bisa berupa magang atau volunteer gitu keluar. Nah, itu bisa untuk nambah-nambah pengalaman teman-teman ya. Terus aku pernah juga di Frost & Sullivan di Jakarta, itu lebih ke kayak konsultan, dan aku di bagian eventnya. Terus pernah juga di NGO Project Child Indonesia. Kalau yang di Hopunomori tadi itu, seperti yang tadi kakak moderator sudah bilang, itu lebih ke supporting people with disability, jadi penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas intelektual, karena yang di sini itu kebanyakan orang dengan higher brain dysfunction gitu. Jadi NPU Hopunomori ini membantu mereka untuk bisa lebih mandiri gitu, sehari-hari dikasih training, kemudian mereka juga dicarikan pekerjaan agar lebih kayak mandiri gitu, bisa mencari mata pencaharian sendiri. Kalau untuk NGO Project Child itu seperti namanya, dia lebih fokus ke anak-anak. Jadi di situ aku sebagai public policy analyst, tapi mereka fokusnya ada juga yang kayak ngasih air bersih di sekolah-sekolah, atau non-formal education, edukasi non-formal seperti mereka punya sekolah sungai, sekolah pantai gitu. Nah, sebelumnya teman-teman udah pernah dengar nggak sih NGO atau NPO itu apa? Mungkin bisa jawab sudah atau belum gitu, biar tahu. Ini banyak yang jawab ya tadi, kayak ada SI, ada Public Administration, ya, ilmu hukum. Udah pernah dengar sebelumnya NGO itu apa? Kalau belum, mungkin aku jelasin sekilas. Oke, sudah. Oke, bagus. Kalau gitu. Kalau ya, soalnya kebanyakan kalau aku bilang ke orang-orang aku pernah kerja di NGO atau magang di NGO, itu masih kayak nggak dapet NGO itu apa sih gitu. Jadi kayak organisasi non pemerintah ya, atau mungkin di Indonesia kita lebih familiar dengan kata LSM gitu. Nah, untuk working experience-ku sendiri, aku pernah kerja di Pemkot, jadi udah pernah di sektor pemerintahan maupun non pemerintahan. Untuk saat ini aku kerjanya di bagian program development di Yayasan Plan International Indonesia. Jadi program development itu apa sih? Tugasnya itu lebih ke mengkonsep. Jadi bikin konsep proyek, kemudian proposal development, nulis proposal, submit gitu, cari donor dari institusi luar gitu. Next. Ya, mungkin aku perkenalkan dulu Yayasan Plan International Indonesia itu apa. Jadi Plan Indonesia sendiri sebenarnya sudah pernah ada, sudah bekerja di Indonesia sejak tahun 1969, jadi udah lebih dari 50 tahun. Apa teman-teman udah pernah dengar belum Plan Indonesia sebelumnya? Mungkin bisa di chat juga dijawab.
Jadi udah lebih dari 50 tahun, sebelumnya dia itu bentuknya adalah international NGO, jadi masih di bawah Plan Internasional, tapi sejak tahun 2017 kita udah berubah menjadi yayasan lokal, local foundation, dan namanya sekarang jadi Yayasan Plan Internasional Indonesia. Aku singkat aja jadi Plan Indonesia karena panjang banget namanya. Dan kita bekerja di bidang apa sih? Kita itu fokusnya lebih ke untuk mempromosikan agar anak-anak itu bisa dapat hak-haknya dan juga agar anak perempuan bisa lebih setara gitu. Setara gimana sih maksudnya Kak? Jadi misalnya dalam hal pendidikan gitu, anak perempuan juga berhak untuk mendapat kesetaraan dalam education sama dengan anak laki-laki gitu. Next. Kemudian kita kerjanya di mana aja sih Plan Indonesia? Nah, Plan Indonesia itu kantornya kebetulan ada di Jakarta dan saat ini aku juga base-nya di Jakarta. Terus selain di Jakarta, sebenarnya main implementation area atau area implementasi kita yang utama itu ada di NTT. Banyak banget kita ada program di NTT seperti di sini bisa dilihat Dompu, Nagekeo, Sika, Kupang dan sebagainya. Tapi selain itu kita juga ada di beberapa kota lain tersebar di Indonesia ya, di beberapa kota lain seperti di Surabaya, ada di Sukabumi, Rembang dan sebagainya. Kemudian teman-teman bisa lihat juga di sini ada Donggala, Palu, Sigi, ada Lombok, juga Banten itu karena kita Plan Indonesia itu bukan cuma development organization, kita juga humanitarian organization. Jadi kita juga organisasi yang tanggap bencana. Makanya ketika ada bencana tahun 2018 kemarin, kita juga buka kantor di Palu dan sekitarnya, di Lombok dan sekitarnya gitu, untuk respon bencana. Next. Ya teman-teman, kalau ada pertanyaan juga boleh ya, nanti mungkin dicatat dulu di akhir, nanti bisa disampaikan. Gitu. Kemudian program-programnya apa aja sih yang ada di plan gitu. Yang pertama ada Child Development Program. Di sini ada program parenting topiknya, jadi kayak bagaimana sih jadi orang tua yang baik, bahkan ketika anaknya masih di kandungan misalnya. Kemudian WASH itu juga termasuk di program ini. WASH itu Water, Sanitation, and Hygiene. Misalnya kalau di WASH ini kita bikin sumur, bangun sumur gitu, karena misalnya di NTT itu masih kesusahan air bersih gitu, atau sanitation. Sanitation ini misalnya di NTT itu masih banyak masyarakat yang ODF, Open Defecation Free itu, atau kayak air besar sembarangan. Nah, kita membangunkan jamban di situ, misalnya biar meningkatkan sanitasi dan hygiene-nya mereka di situ di NTT. Kemudian ada child protection, perlindungan anak bisa dari kekerasan atau kekerasan seksual dan sebagainya. Kemudian ada juga stunting prevention. Kalau teman-teman udah pernah dengar stunting, jadi itu kayak biasanya kalau ada anak-anak yang kekurangan gizi atau kelaparan, kurang nutrisi, nah itu mereka bisa stunted, bisa kayak jadi kurus atau pertumbuhannya kayak nggak optimal, jadi anaknya kurang tinggi. Nah itu kita juga ada programnya di situ di Child Development Program. Kemudian program yang kedua ada Youth Employment and Entrepreneurship. Bisa dilihat dari namanya, ini lebih ke ketenaga kerjaan dan kewirausahaan anak muda. Nah kalau yang CDP tadi kan lebih ke kita ngasih ke penerima manfaat di NTT gitu ya, anak-anak, masyarakat. Kalau YI ini teman-teman juga bisa berpartisipasi. Jadi misalnya kita biasanya di YI itu ngasih training untuk anak muda, ngasih sertifikasi, atau yang sekarang kita lagi ada Karir Expo, Digital Karir Expo. Jadi teman-teman juga bisa cek misalnya Instagramnya Plan Indonesia, di situ kita suka buka ada training untuk pemuda, ada ya untuk ketenagakerjaan iya, untuk kewirausahaan iya gitu. Misalnya teman-teman tertarik untuk buka usaha gitu ya nanti di YII. Kemudian ada Humanitarian and Resilience Program, HRP. Ini seperti yang tadi aku bilang, plan itu bukan hanya development organization tapi juga humanitarian. Jadi kita tanggap bencana, kita respon ketika ada bencana. Sebelum bencana pun kita juga mempersiapkan masyarakat misalnya agar lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Kemudian ada Child Protection in Emergencies, ada Education in Emergencies. Jadi kalau yang ini misalnya dalam keadaan darurat pun anak-anak itu harus tetap dilindungi dan harus tetap mendapatkan pendidikan gitu. Misalnya ketika gempa gitu ya,
kemarin di Lombok, di Palu, kita tuh juga tetap mengusahakan agar anak-anak itu walaupun ada di tenda-tenda pengungsian, shelter gitu, mereka tetap melanjutkan belajar gitu. Atau saat COVID ini, kita juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kemendikbud, kita bikin kurikulum gimana agar anak-anak itu bisa tetap belajar jarak jauh. Jadi kurikulum PJJ bisa lewat radio, bisa lewat HT, atau saat ini perangkat digital gitu. Kemudian ada yang terakhir, programnya AHA, Adolescent Health and Agency. Ini lebih ke case pro kesehatan reproduksi, kemudian pencegahan pernikahan anak, dan juga girls leadership gitu. Ya, next. Nah, kalau dari yang aku bilang tadi, program-program di plan, menurut teman-teman, mana sih yang nyambung ke SDGs, ke 17 goal SDGs ini? Boleh open mic, atau kalau malu-malu boleh ditulis juga di chat. Ada nggak sih yang nyambung, atau mana yang nyambung ke SDG goals? Ya. Ada yang mau jawab? 4517, quality education, gender equality, sama partnership. Nomor 1, oke, no poverty. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat program-programnya plan itu, semuanya itu mengacu ke Sustainable Development Goals. Jadi bisa dilihat mungkin dari nomor 5, gender equality itu seperti yang terlihat tadi ya, seperti yang aku juga sudah sampaikan, anak perempuan itu bisa dapat education yang setara dengan anak laki-laki, itu masuk gender equality. Quality education juga tadi ada di education in emergencies, jadi walaupun keadaannya darurat, anak-anak tetap dapat quality education. Kemudian clean water and sanitation, 6 ini juga masuk banget kan, tadi yang bangunin jamban atau sumur untuk teman-teman di NTT gitu. Terus kalau misalnya teman-teman lihat mungkin Kak Tiwi kerjanya udah ini ya kayak direct ke SDG gitu. Iya, ini maksudnya sebagai program development spesialis saat ini kerjaku memang sangat relate to Sustainable Development Goals, tapi ini bukan hanya untuk staff plan aja, karena kita juga selalu berusaha involve anak-anak dan anak muda, karena fokus kita adalah child and youth. Kita selalu berusaha involve mereka ketika kita mendesain program gitu. Jadi misalnya ketika aku desain program, aku selalu juga berkomunikasi dengan teman-teman di forum anak, atau kita di plan sendiri kita punya youth advisory panel, jadi kayak panel anak muda untuk ngasih advice buat kita, karena kebanyakan problem-problem yang akan kita solve, akan kita address itu kan berkaitan dengan anak muda dan anak-anak, dan sebenarnya yang paling tahu dan paling tahu permasalahannya apa itu kan anak-anak gitu. Kita nggak bisa secara sepihak ngasih solusinya kayak gini nih yang paling bagus menurut kita gitu, tapi kan itu belum tentu untuk anak-anak seperti itu solusinya. Jadi kita selalu berusaha involving atau mengikut sertakan anak-anak dan anak muda, baik dari ketika kita bikin proyek desain, dari desainnya, dari implementationnya, kita juga melibatkan mereka sampai ke monitoring dan evaluation-nya juga gitu. Jadi apa yang perlu kita tingkatkan setelah proyek dan sebagainya. Terus ya selain itu kita juga berusaha mendorong mereka untuk bisa lebih ikut serta ke perumusan kebijakan ya, dari tingkat lokal, dari tingkat nasional gitu. Jadi biasanya mereka kita dorong untuk ikut musrembang, musyawarah perencanaan pembangunan gitu, bisa di tingkat desanya mereka sendiri atau sampai nasional atau sampai global gitu. Dan kalau untuk teman-teman sendiri mungkin berpikir ya, ini kan banyak dari banyak jurusan juga gitu. Kalau aku sebagai mahasiswa bisa apa sih Kak peranku gitu di SDG? Kan aku belum kerja nih, kerjanya juga nggak tahu, nanti akan lebih ke kayak NGO yang fokusnya ke SDG kayak Kak Tiwi atau gimana gitu. Kalau menurutku sih nggak perlu yang muluk-muluk, atau it's not supposed to be like a
big thing karena kita semua bisa ambil peran di pembangunan berkelanjutan ini gitu. Misalnya dari yang hal sederhana aja, ambil contoh climate action ya. Apa sih yang bisa kita bantu atau peran apa yang bisa kita ambil untuk mendorong suksesnya climate action atau goals nomor 13. Itu kita bisa kayak mengurangi penggunaan kendaraan pribadi atau lebih hemat listrik misalnya, atau kalau misalnya keluar belanja kita sudah bawa kantong belanja sendiri, itu mengurangi plastik dan sangat membantu ya untuk climate action gitu. Jadi dari hal-hal kecil aja yang dari kita sendiri kalau kita konsisten kerjain, dan apalagi kalau kita juga bisa bikin teman-teman atau keluarga atau komunitas kita lebih aware tentang SDG ini, itu menurutku sudah sangat membantu dan kita sudah berperan gitu di dalam pembangunan berkelanjutan. Oke, next. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti setelah sesi ini masih ada satu narasumber lagi kalau nggak salah ya. Kemudian bisa Q&A, tapi di luar ini kalian juga welcome banget. Kalau mau tanya pertanyaan apapun, bisa tentang studi atau tentang kerja SDGs, bisa ke Instagramku @hdkpratiwi, atau kalau mau lihat program-programnya Plan, pengen tahu lebih lanjut atau lihat infonya tadi, misalnya ada training karir expo dan sebagainya, bisa ke @plan Indonesia. Gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Tiwi. Nah, jadi luar biasa ya materinya yang udah disampaikan sama Kak Tiwi. Nah, boleh banget untuk pesertanya silakan kasih dong reaction love-nya. Silakan di bawah itu kita persembahkan untuk Kak Tiwi. Dan itu tadi berarti kita udah dengarkan materi yang luar biasa. Jadi pembuka sekaligus memberikan kita wawasan ya mengenai apa sih bagaimana pergerakan pemuda termasuk kita semua untuk memulai seperti itu, melakukan kegiatan yang bisa mendukung pembangunan berkelanjutan, itu mulai dari itu sama kayak bilang tadi, walaupun misalnya kita belum tahu nih, masih mahasiswa, belum kerja sama pembangunan berkelanjutan atau enggak, setidaknya kita udah bisa memulai dari hal yang terkecil sekalipun seperti itu. Dan itu teman-teman masih pada semangat dan antusias, kita akan mendengarkan ya materi yang kedua dari narasumber yang tak kalah nih, yang menakjubkan dan menginspirasi untuk kita semua, bagaimana yang akan menyampaikan peran-peran pemuda yang bisa dilakukan untuk menunjang dari Sustainable Development Goals seperti itu. Dan kita sapa dulu materi narasumber kita yang kedua. Hai Kak Fitri. Sudah hadir? Kak Fitri Novianti. Jadi narasumber kita adalah Kak Fitri Novianti, SPD, yang mana beliau ini merupakan foundernya langsung ya dari Jendela Buku. Ya, kalau misalnya Jendela Buku itu sendiri, jendela desa saya. Jadi itu ya. Beliau ini merupakan founder dari Jendela Desa. Kalau misalnya pergerakannya nantinya akan dijelaskan banyak ya sama Kak Fitri. Secara singkatnya, dari kalau bisa teman-teman silakan dikepoin dari Instagramnya Jendela Desa, itu lihat banyak kegiatan-kegiatan, terutama spesialisnya itu di bidang literasi. Jadi Kak Fitri itu salah satu kegiatan programnya yang keren banget dan aktif, yang aktif dilaksanakan itu adalah kegiatan dari lapak baca dan lapak baca buku ya Kak Fitri, dan itu gratis tentunya. Dan Kak Fitri ini merupakan salah satu dari awardee atau orang yang mendapatkan penghargaan secara langsung dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepayang pada tahun 2020, mendapatkan penghargaan di bidang pendidikan masyarakat, bidang literasi. Dan nanti untuk lebih dalamnya kita bisa nanti Kak Fitri kenalan lebih langsung dan sekaligus menjelaskan materi-materinya. Sekali lagi Kak Fitri, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik, udah dengar kan suaranya? Kedengaran Kak. Agak kecil tapi Kak. Ya, wabarakatuh. Iya ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kedengaran ya Kak suaranya kayaknya? Atau agak pelan dari suara Kak Fitri? Sekarang udah jelas. Udah jelas, Nah, Kak. iya Kak. Oh, udah jelas. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, moderator. Siapa Kak Lenti ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya Kak. Sedang lagi di mana Kak? Di Kepayang kah atau di mana sekarang? Iya, kalau sekarang lagi di Kepahyang. Tadinya ada acara di Lebong sih, cuma nggak jadi deh demi ini ya. Santai Masya ya Allah. guys. Iya, ya luar biasa ya rekan-rekan sahabat pembangunan semuanya. Kak Fitri rela nih cancel acaranya di luar dari bukan di Kepayang ya, di luar kota sana untuk tetap melaksanakan tugasnya untuk memberikan materi untuk kita semua. Nanti akan sharing banyak mengenai peran pemuda dalam pembangunan berkelanjutan. Terutama dari Kak Fitri nanti akan membahas bagaimana kegiatan dan kontribusi yang beliau lakukan melalui jendela desa. Jadi langsung saja rekan-rekan sahabat pembangunan semuanya sudah tidak sabar nih Kak Fitri untuk menantikan materi dari Kakak. Jadi kepada Kak Fitri, waktu dan tempat disilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Waalaikumsalam Swastiastu, warahmatullahi Namo Buddhaya, wabarakatuh. salam kebajikan. Iya, selamat siang menjelang sore teman-teman yang ada di kabarnya seluruh Indonesia ya. Yang saya hormati Koordinator SDGs Center Universitas Bengkulu, kemudian narasumber Kak Hidayati, dan juga moderator, terima kasih atas kesempatannya. Dan juga teman-temanku sekalian yang pada siang hari ini ya, harusnya mungkin jam tidur, ataupun suaranya kurang jelas ya. Di jam tidurnya mungkin mengikuti kegiatan pada hari ini. Mungkin saya santai sih orangnya ya, jadi nggak usah terlalu tegang karena saya paham betul ngantuk gitu ya. Gimana suaranya udah jelas belum ya? Oke. Nah, perkenalkan saya Fitri Novianti. Jadi kayaknya kelihatannya materi kita, Kak Fitri lagi ada gangguan sedikit ya, tapi nggak apa-apa, kita tunggu saja, nanti akan segera kelihatannya kakaknya akan kembali membersamai kita di agenda ini. Jadi sabar ya teman-teman, karena memang salah satu perjuangan, kalau misalnya kita dalam agenda ini, terutama agenda virtual itu, biasanya adalah kendala sinyal ya. Jadi hal yang lumrah sekali. Apa udah masuk kembali Kak Fitri? Ya, maaf. Mohon dimaklumi apa-apa, karena di perdesaan ya mungkin sinyal agak susah. Ya, oke, lanjut teman-teman. Oke, saya santai ya, nggak usah terlalu serius. Kemudian saya juga pengennya sharing-sharing aja sih nanti gitu. Oke, coba lanjut. Mana Yogi ini? Oke, iya, lanjut ya, benar. Sip. Oke, perkenalkan ya, saya Fitri Novianti, biasa dipanggil Fitri, ini perempuan paling keren di Kabawetan Kepahyang, teman-teman yang mungkin di Bengkulu. Saya dari Kabupaten Kepahyang, di Kecamatan Kabawetan, dan di Desa Tugurejo. Nah, kemudian hobi saya itu traveling dan juga berkegiatan sosial, jadi santai ya. Kalau mau tahu yang lain-lain, boleh di akun Instagram saya, monggo di-follow. Tapi sebelum follow Instagram saya, enak follow yang Jendela Desa dulu deh. Tadi moderatornya nyebut
jendela buku ya. Saya dari Jendela Desa. Ya, jadi Jendela Desa. Nah, boleh dilanjut. Jadi ya, Jendela Desa ini adalah sebuah perpustakaan yang bergerak ya, artinya dia tidak ada di tempat, artinya pindah ke satu tempat ke tempat yang lain. Dan di mana hal ini untuk menjemput pembaca. Karena kita tahu bahwa di Indonesia peringkat membaca tuh peringkat 2 ya dari belakang sih. Jadi saya bersama kawan-kawan untuk berinisiatif untuk menjemput ya kami di tempat-tempat yang berada di titik-titik di Kabawetan. Kemudian Jendela Desa ini udah dari tahun 2019 sih, jadi diinisiasi oleh saya dan teman-teman yang memang awalnya nih saya udah kerja di Bengkulu, di kota Bengkulu. Nah kemudian saya pun juga berpikir saya tuh ngapain gitu, hidup itu untuk apa? Akhirnya saya memutuskan pulang ke desa karena saya pikir sarjana itu bukan hanya soal ihal mencari pekerjaan, tapi bagaimana kemudian bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Boleh lanjut? Nah, ini juga gerakan ini saya lakukan bersama teman-teman pemuda yang ada di desa, di Kecamatan Kabawetan. Jadi saya merangkul teman-teman yang mungkin ya suatu perdesaan ya ada yang putus sekolah, ada yang belum mampu kuliah, ada yang ya bahkan putus sekolah gitu kan. Jadi kita rangkul teman-teman pemuda untuk sesuatu kegiatan yang memang sifatnya ke arah positif. Nah ini mungkin foto-foto kami, mungkin teman-teman yang ada di Bengkulu tahu. Coba. Ada gangguan sedikit lagi ya. Jadi nggak apa, kita masih menantikan pemateri kita. Dia akan sharing banyak hal mengenai Jendela Desa. Dan teman-teman tetap jaga semangatnya karena kita nanti tentu saja masih ada sesi sharing, tanya jawab atau diskusi seperti itu. Dan jangan lupa ya, kita menyiapkan dari panitia itu menyiapkan 2 door prize. Nah, jadi diingatkan lagi untuk yang tadi. Silahkan ditampilkan seperti di feed story-nya masing-masing kegiatan kita. Kayaknya Kak Fitri udah kembali lagi. Akan dimatikan suaranya kami dengar. Kembali ya. Saya mungkin ganti ini deh. Soalnya keluar. Ganti pakai yang Jendela Desa. Oke. Saya pindah pakai yang apa? Bentar ya. Oke, Kak, kami tunggu kok. Ya, sambil nunggu Kak Fitri tadi, jangan lupa teman-teman mulai dan disiapkan amunisi masing untuk reward tadi, dan juga jangan lupa follow ya untuk akun dari SDG Center Unip sama relawan SDG Center Unip seperti itu. Iya, boleh dilanjut. Sorry ya. Oke, Kak.
Makanya saya pakai laptop dan juga pakai HP. Ini kebetulan teman-teman relawan Jendela Desa juga sedang berkumpul di sini. Iya, Kak. Kalau misalnya masih gangguan juga kan nggak apa-apa, nanti videonya ditutup dulu. Tetap kami dengar suaranya, Kak. Mungkin supaya lebih dapat sinyal, Kak, itu. Nggak apa-apa. Udah bisa lanjut, Kak Fitri? Aku pakai ini ya. Iya, luar biasa. Maaf ya teman-teman, karena kondisi jaringan, jadi lanjut. Boleh lanjut, Ki? Sampai mana tadi? Iya. Nah, ini adalah... Ora. Jadi masih gangguan lagi kayak kelihatannya. Jadi cerita sedikit ya, kalau misalnya di Kepayang itu merupakan masih salah satu kabupaten dengan potensinya banyak sekali alam dan seperti itu, keindahan alam ya teman-teman semuanya. Jadi kadang-kadang dan terutama kalau misalnya lagi cuaca dan lain sebagainya itu biasa terjadi gangguan sinyal. Tapi harapannya nanti segera Kak Fitri bisa bergabung bersama kita lagi dan meneruskan materinya yang luar biasa ya, bagaimana kontribusi yang beliau berikan itu dari desa. Karena memang tidak banyak pemuda itu yang mau kembali ke desanya untuk membangun di sana seperti itu. Jadi kita nanti bisa sharing-sharing bagaimana yang Kak Fitri ini lakukan di desanya seperti itu. Dan untuk sahabat pembangunan semuanya yang masih hadir di sini, boleh ya sambil kita nunggu pematerinya, kalau misalnya mau minum, ya silahkan seperti itu. Mau sambil nyambil juga nggak apa-apa. Kita masih menanti narasumber kita yang kedua untuk memaparkan nanti sharing-sharing seperti itu. Oke, boleh lanjut ya Bu Moderator. Oke, Alhamdulillah sudah ada lagi. Lanjut, Kak. Ya, jadi kita juga mewadahi anak-anak untuk apa ya? Sekarang itu tempat-tempat umum atau tempat-tempat pariwisata jarang sekali ada ruang untuk anak. Contoh kayak tempat bermain dan ya hal-hal yang disukai anak-anak. Makanya kebanyakan anak kan main HP dan lain-lain. Kita nggak bisa nyalahkan itu karena memang nggak ada ruang. Makanya kita ngasih ruang. Kita juga selain baca buku, kita juga mewarnain kan untuk anak-anak yang masih PAUD gitu kan, atau di bawah anak usia SD seperti itu. Boleh lanjut? Iya, kemudian kita juga belajar di kebun, guys. Ya, selain di tempat wisata, kita juga belajar di kebun gitu ya. Jadi ini kegiatan ini yang di kebun ini adalah ketika awal-awal COVID-19, ketika sekolah diliburkan, jadi para orang tua meminta kami, para relawan, untuk ngajar anak-anak sekolah gitu. Nah, karena memang tidak diperbolehkan kerumunan, akhirnya kita secara diam-diam, tapi ini sudah diketahui oleh desa sih. Jadi secara diam-diam kita berkegiatan di kebun agar nggak tahu ya gitu kan. Karena ketika kondisi di desa, belajar secara daring itu kurang memungkinkan karena pertama ada sinyal ya. Kemudian yang kedua ada juga yang masih banyak yang tidak memiliki HP Android. Kemudian yang ketiga juga, ketika dia punya HP, kadang nggak ada kuota dan lain-lain semacam. Makanya di sini ketika kebijakan daring itu sangat kurang efektif gitu. Karena memang tidak semua orang tua punya HP gitu kan. Nah, jadi kita juga berinisiasi setiap hari Kamis kita belajar di kebun gitu. Lanjut.
Oke, boleh dilanjut. Nah, teman-teman, ini para relawannya juga terdiri dari kebanyakan perempuan-perempuan di desa karena memang memberdayakan para perempuan sih gitu kan. Nah, ini ada foto-foto kegiatannya sedang di kebun teh gitu kan. Boleh lanjut lagi? Nanti boleh aja deh sharing-sharing aja gitu selesai acara ini. Nah, kemudian kalau di desa itu ada SDGs desa ya namanya. Makanya ini sangat apa ya, sinergi sih sama SDGs desa gitu. Kalau SDGs desa sementara ini sedang di pendataan, artinya kita sedang melakukan sebuah apa sih kebutuhan mendasar bagi masyarakat, bagi sebuah perdesaan gitu. Kayaknya kita lagi sedang pendataan SDGs. Nah, literasi ini, kalau berbicara literasi ini bukan soal membaca dan menulis ya, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan pengetahuan dan lain-lain. Nah, di SDGs desa nih kalau ini ada 18 ya, yang terakhir itu kelembagaan desa gitu. Saya contohkan ketika kita ingin memberantas sebuah kemiskinan. Ketika dikasih bantuan berupa uang, uang itu mungkin akan habis pada satu hari itu aja. Tapi ketika kita beri sebuah pengetahuan, menciptakan sistem, nah itu ya insya Allah akan berkelanjutan gitu. Jadi saya berharap bahwa anak-anak di desa yang jelas kurang ya dari fasilitas kayak di kota, fasilitas misalnya internet, kemudian ya hal-hal yang mungkin bisa dijangkau di kota seperti itu. Nah, di desa ini sangat kurang, makanya kita menghadirkan itu untuk anak-anak ataupun masyarakat agar terbuka lah gitu. Karena memang dari 17 atau 18 ini didasari dengan sebuah literasi menurut saya seperti itu. Oke, boleh lanjut. Nah, kita juga sering juga sih kolaborasi sama teman-teman organisasi lain gitu, biar anak-anak itu kan nggak bosan gitu kan. Masa yang orang-orangnya kita-kita terus, jadi kita biar nggak bosan menghadirkan beberapa organisasi. Ini ada teman-teman dari UKM Seni Unihas juga. Nah, teman-teman ini kemarin juga karena mereka bisa di musik, kita ya kasih musik sambil berliterasi gitu, baca puisi. Ini juga ada si Yogi nih koordinatornya, sempat mampir juga ya, terima kasih. Juga ada teman-teman dari berbagai daerah, ini berbagai kota juga. Boleh dilanjut. Nah, ini juga kemarin terakhir dari BEM KBM Universitas Bengkulu juga sempat datang ke rumah. Lanjut. Mungkin teman-teman kalau mau mampir, saya persilahkan bisa DM Instagram Jendela Desa, atau Instagram saya, atau nomor HP saya. Nah, jadi nanti kalau misalnya mau mampir ke rumah, saya persilahkan. Atau ketika kita ada kegiatan, jadi kita tuh kegiatannya setiap hari Minggu sore di lapangan nih, lapangan Mountain Valley ya. Jadi lapangan ini di pinggir kebun teh gitu. Jadi orang berwisata bisa berliterasi juga. Nah, ini kebetulan kita kolaborasi dengan Kampung Dongeng Kepahyang juga, kemudian Perpustakaan Daerah Kepahyang. Ini juga ada tamu jauh dari Jakarta juga, Adventure Book. Nah, ini makanya kita kolaborasi biar anak-anak tuh nggak bosan. Boleh lanjut? Nah, boleh lanjut. Jadi saya berharap bahwa literasi ini dapat menjadi cahaya ataupun mata air dari sebuah perdesaan. Boleh lanjut, Ki? Nah, jadi moto Jendela Desa itu adalah dari desa untuk Indonesia. Kita berharap bahwa ketika membaca buku itu adalah membuka jendela dunia, maka kita berharap juga
teman-teman dari desa bahwasanya kita dapat membuka dunia melalui jendela desa. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tunggu sharingnya dan juga boleh menghubungi dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya materi yang disampaikan sama Kak Fitri, sharing beliau bagaimana kontribusi beliau dan juga rekan-rekan semuanya yang ada dari jendela desa. Yang utama itu adalah kalau kata-kata Kak Fitri tadi, bagaimana untuk pembangunan berkelanjutan itu mulai dari sumber daya manusianya, yaitu memberikan ilmu, karena itulah yang akan berkelanjutan. Berbeda sama kalau misalnya dikasih bantuan uang dan lain sebagainya yang akan habis sekejap mata. Nah, jadi boleh dong untuk semuanya yang hadir di sini, sahabat pembangunan, memberikan reaction love-nya untuk Kak Fitri yang udah menyampaikan materi keduanya tadi. Nah, banyak ya reaction love dari peserta untuk Kak Fitri dan juga yang pertama tadi juga sudah. Dan sepertinya melihat dari wajah sahabat pembangunan semuanya udah nggak sabar nih mau bertanya, mungkin mau sharing dan menyampaikan diskusi untuk kedua materi kita. Jadi yang pertama tadi ada Kak Tiwi, itu dari Yayasan Plan Internasional Indonesia, dan materi kita kedua narasumber kita Kak Fitri Novianti. Nah, jadi langsung saja ini pertama saya akan buka sesi pertama dulu ya. Sesi pertama ini 3 penanya. Jadi boleh nanti rekan-rekan yang mau bertanya silakan raise hand. Nanti kalau misalnya pertanyaannya boleh juga open mikrofonnya atau maupun via room chat. Boleh ya, silahkan raise hand. Raise hand, saya akan menunjuk yang mana sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya untuk kedua narasumber kita. Nanti jangan lupa perkenalan sekaligus menyampaikan pertanyaan itu ditujukan untuk narasumber yang mana. Ataupun kalau misalnya mau sama dua-duanya juga boleh. Jadi jangan sampai kesempatan kita untuk sharing-sharing. Kapan lagi ya misalnya kalau kita ada forum-forum SDGs Talk seperti ini, yang pertama, untuk secara langsung bisa bertanya kepada narasumber yang keren-keren dan menginspirasi. Jadi kita bisa juga untuk mulai melakukan kontribusi mungkin dari hal sederhana. Jadi kita mendapat gambaran yang lebih luas seperti itu, bagaimana pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Sudah ada yang bertanya? Disilahkan. Oke, baiklah. Udah kita lihat ya di room chat. Nah, dari Dirawulan. Jadi pertanyaannya ini ditujukan untuk Kak Fitri. Selama berlangsungnya kegiatan Jendela Desa, ada tantangannya nggak, Kak? Nah, jadi ini pertanyaan untuk Kak Fitri. Jadi sistemnya boleh ya kita langsung pertanyaan dan langsung dijawab. Jadi untuk penanya kedua dan ketiga di sesi pertama nanti silakan juga sambil nuliskan pertanyaan di room chat, nanti saya akan panggil seperti itu. Dan langsung saja untuk pertanyaan pertama itu tadi dari Dirawulan untuk Kak Fitri. Boleh langsung dijawab Kak Fitri. Oke, jadi kalau tantangan sebenarnya nggak ada sih tantangan, karena kita menjalaninya dengan ikhlas dan senang bahagia gitu. Karena daripada nongkrong-nongkrong gabut gitu kan, jadi ya udah kita berinisiasi untuk hal yang bermanfaat. Nah, tapi ada juga sih kendala ketika kita membuka lapak baca buku di alam terbuka. Nah, karena kita tuh di pegunungan kan, di sebuah perdesaan di Kita tunggu sebentar ya, kayaknya gangguan lagi dari Kak Fitri. Ya nggak apa-apa, yang untuk yang lainnya, sahabat pembangunan silakan yang mau bertanya nanti untuk pertanyaan kedua dan ketiga di sesi 1 itu silakan dituliskan, ataupun mau bertanya langsung nanti raise hand ya. Masih kita tunggu Kak Fitri dan
Nah, dan sembari nunggu nih masih nih, udah siap belum Kak Fitri? Nah, kayaknya udah kembali bersama kita. Boleh lanjut, Kak? Ya, jadi gitu sih yang saya sampaikan tadi. Jadi ya udah gitu. Kalau kendala topnya itu nggak ada. Karena kita jalani bahagia. Udah gitu aja sih. Ini lanjut atau gimana sih ini? Pertanyaannya lanjut ke ini atau ke Kak Hidayat? Iya ya. Kak Lenti gimana? Ya, Kak Fitri, boleh dijawab dulu yang pertanyaan. Jadi satu pertanyaan tadi langsung dijawab ya itu. Baru nanti kita ke pertanyaan kedua dan ketiga. Gimana? Jelas nggak suara saya? Kayaknya terputus deh. Oke. Jelas, Kak? Kalau yang itu yang pertama tadi kan. Kalau yang kedua ini Iya, Kak. nanti lagi ya. Oke, Iya, jadi yang ya mungkin pertama. itu sih kendala nggak pula terlalu eh, banyak kendala gitu karena memang ya kita jalani bahagia kemudian ikhlas juga gitu. Juga untuk teman-teman yang ingin membuka sebuah perpustakaan bergerak, mungkin kita juga bisa bantu karena kita juga bantu di beberapa daerah bahkan di luar provinsi untuk mendirikan sebuah perpustakaan bergerak. Jadi boleh nanti menghubungi kami gitu. Terima kasih. Makasih banyak Kak Fitri yang udah menyampaikan jawabannya. Jadi itu ya, luar biasa sekali kalau misalnya kita lihat jiwa-jiwa pemuda, kalau kita lihat dari narasumber kita Kak Fitri itu ya, nggak ada tantangan ya baratnya. Karena memang ketika kita melaksanakannya dengan ikhlas, itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri. Dan ini udah kita lihat ya, udah ada pertanyaan berikutnya, langsung saja pertanyaan kedua itu untuk Kak Tiwi nih. Jadi pertanyaannya dari Nurjana, itu Kak, apakah di plan itu ada program internship nggak? Dan jika ada, apa syarat umum untuk program internship itu Kak? Dan karena pertanyaan ketiga juga untuk Kak Tiwi, jadi nanti jawabannya boleh Kakak gabungkan kayaknya Kak. Yang ketiga ini ada dari Sinta, Universitas Pontianak. Dia bertanya sama Kak Tiwi, bagaimana cara untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan di daerah-daerah terpencil, di mana sekarang terkendala dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini. Itu ya untuk Kak Tiwi. Jadi boleh waktu dan tempat disilahkan Kak. Ya. Terima kasih banyak Kak Lenti dan juga Kak Nurjana dan Kak Sinta atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, apakah ada program internship di plan? Ada, kita terbuka untuk teman-teman yang mau apply untuk internship di Plan Indonesia. Untuk syaratnya mungkin bisa kirim CV aja biasanya ke bagian HR gitu. Atau kalau teman-teman lihat ada misalnya di plan kan banyak banget ya programnya, departemennya gitu. Nah, teman-teman itu pengen belajar di bidang apa, misalnya mau di youth engagement-nya atau di program development misalnya seperti aku kayak bikin desain proyek dan sebagainya itu teman-teman bisa ngajuin pengen intern di mana, terus kirim CV-nya gitu. Biasanya sih gitu, CV terus paling motivation letter. Nggak ada yang terlalu rumit kalau untuk internship ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana cara mempercepat pembangunan berkelanjutan di daerah terpencil, di mana sekarang terkendala dengan adanya pandemi COVID. Seperti yang kita tahu, karena ada pandemi COVID itu sangat itu sangat menjadi hambatan gitu bagi proyek-proyek yang berjalan mungkin di plan dan di banyak organisasi lain, bahkan di mungkin pemerintahan juga kayak gitu. Kalau di plan sendiri, kita ada resiko risk mitigation, jadi kayak mitigasi resiko, terutama salah satunya adalah COVID-19. Jadi kalau yang biasanya kita ngasih training ke masyarakat itu offline, kita sekarang harus misalnya online. Tapi itu kan kalau misalnya di
pedalaman atau di daerah terpencil, misalnya di NTT gitu, kadang terkendala oleh internet atau belum punya device, belum punya perangkatnya gitu masyarakatnya. Jadi kita biasanya ada blended learning, jadi kayak digabung mix antara offline dan online. Kalau online kita sediakan perangkatnya, kalau offline ya kita patuhi protokol kesehatan kayak gitu. Untuk gimana mempercepat sebenarnya ya bukan mempercepat, tapi kita berusaha agar proyek itu tetap berjalan gitu, dengan melihat juga kondisi COVID yang ada saat ini. Jadi kita nggak bisa maksain juga, kita nggak bisa, ini proyeknya harus gini nih, dan biasanya orang-orang itu juga sudah paham sih. Jadi kayak, oh memang ada kendala COVID dan kita harus mungkin memprioritaskan kesehatan masyarakatnya juga gitu. Nggak bisa kita tetap ngumpulin orang-orang banyak di satu tempat untuk training gitu, harus disesuaikan aja. Itu Kak Lenti. Oke, tadi jawaban dari Kak Tiwi, insya Allah udah terjawab ya untuk pertanyaan dari Nurjana sama dari Sinta. Nanti kalau misalnya masih mau sharing lebih lanjut, boleh ya Kak Tiwi, mungkin barangkali mereka mau menghubungi Kakak secara langsung, mungkin di belakang forum seperti itu. Dan itu tadi sesi pertama kita udah membuka untuk 3 penanya, dan kita beralih untuk sesi kedua. Namun sebelum itu, saya mau mengingatkan lagi nih, untuk yang reward door prize dari panitia itu sudah kami siapkan, jadi silakan yang belum berpartisipasi ataupun direkam layar untuk kegiatan-kegiatan SDGs Talk pertama ini, dan di-upload di feed IG-nya masing-masing, mention SDG Center Unip dan relawan SDG Center Unip, seperti itu. Dan langsung saja kita masuki sesi kedua sekaligus sesi terakhir ya dalam kesempatan ini. Jadi masih kita buka untuk 3 penanya, akan tetapi dan itu sudah ada di room chat ya. Dan kembali mengingatkan sebelum masuk ke pertanyaan, itu sudah ada link untuk presensi. Jadi teman-teman yang hadir silakan tadi akhirnya moderator yang menghilang. Ya, nggak apa-apa. Dan itu tadi udah ada link presensi yang sudah dituliskan sama panitia. Jadi harapannya sahabat pembangunan semuanya untuk mengisi presensi. Dan ke sesi kedua ini masih sudah ada, kelihatannya udah banyak pertanyaan ngantri. Jadi saya akan bacakan ya langsung. Ini pertanyaannya ada di room chat. Jadi pertanyaannya adalah, saya akan cek terlebih dahulu. Pertanyaan pertamanya itu ada dari Ervina Triani, itu menanyakan untuk Kak Fitri nih, untuk Kak Fitri lagi. Bagaimana cara kakak meyakinkan diri kakak untuk meninggalkan kenyamanan kerja di kota dan memilih untuk mengabdi di desa? Kan kita tahu kerja di desa itu banyak tantangannya. Nah, jadi ini dari Ervina menanyakan langsung untuk Kak Fitri, bagaimana sih kok meyakinkan diri untuk meninggalkan kerjaannya di kota dan beralih untuk mengabdi ke desa. Jadi bisa sharing-sharing ya Kak Fitri untuk pertanyaan yang disampaikan sama Ervina. Pada Kak Fitri langsung saja, waktu dan tempat disilahkan. Oke, jadi langsung karena mati lampu juga di sini, mungkin banyak terkendala. Nah, kenapa sih kemudian saya memutuskan untuk pulang? Awalnya saya di kota itu kerja di sebuah NGO juga, tapi di bidang lingkungan. Nah, kemudian sempat juga kerja di ruangan ber-AC, tapi memang karena saya orang lapangan, jadi saya kurang betah gitu. Nah, kemudian saya memutuskan di desa karena saya nggak tahu sih itu ada apa ya, ada di alam bawah sadar sih mungkin gitu. Jadi nggak ngerti ya, karena kebahagiaan terakhir anak muda itu adalah idealis sih gitu. Jadi saya juga melihat gimana kondisi di desa, kemudian ya kondisi di desa